Oke, dari garis besar yang kami lakukan adalah dilakukan pengolahan data solusi harian dari 10 stasiun GPS di sekitar wilayah Kumamoto, Jepang dari tahun 2015 sampai dengan 2018. Data solusi harian ini kemudian dilakukan dekomposisi time series menggunakan hitung kuadrat terkecil atau HKT untuk mengestimasi laju pergeseran. Laju pergeseran selanjutnya digunakan untuk mengestimasi laju regangan dengan metode Velocity Interpolation for Strain Rate atau VISR. Output dari proses PISR ini adalah peta dilatation rate maksimum, series strain rate, dan principal strain rate yang kemudian digunakan untuk menganalisis pola regangan yang terjadi di wilayah Kumamoto, Jepang. Next. Kenapa kami memilih Kumamoto, Jepang? Karena wilayah Jepang terletak pada zona pertemuan empat lempeng terutama di dunia, yaitu lempeng Pasifik dan Filipina, di lepas pantai Jepang. Sedangkan daratan Jepang berada di atas lempeng Amerika Utara dan lempeng Eurasia. Kumamoto juga merupakan salah satu wilayah yang memiliki seismitas paling tinggi di Jepang. Eh, Gempa-gempa yang terjadi di Kumamoto itu bertipe dangkal yang sangat merusak dan dapat menimbulkan korban jiwa. Seperti contoh pada lokasi hipocenter gempa di wilayah Kumamoto pada tanggal 14 April 2016. Seperti pada layar. Next. Alat dan bahan yang kami gunakan adalah MATLAB, Ubuntu, Excel, dan data solusi final harian 10 stasiun GPS. Untuk metode yang kami gunakan adalah dekomposisi time series, itu perubahan posisi yang dialami setiap stasiun yang merupakan deformasi dalam bentuk vektor pergeseran dan diestimasikan dengan data time series pengantaran GNSS berdasarkan beberapa sinyal yang diasumsikan sebagai kombinasi dari beberapa ekspresi matematika seperti pada ilustrasi model fitting linear pada Wibowo pada tahun 2016. Data time series ini kemudian difitkan menggunakan model eksponensial dan logaritma untuk mengetahui adanya pola deformasi vertikal dan mekanisme yang terjadi di dalamnya. Nah, model fungsi matematika eksponensial ini mampu mengidentifikasi adanya pengaruh dari mekanisme pikoelastik dan model logaritma ini mampu mengidentifikasi adanya pengaruh dari mekanisme. Berikutnya, langkah estimasi laju pergeseran. Yang pertama kali dilakukan adalah menentukan dan memilih titik-titik pemantauan GNSS. Minimal 10 titik pantau pada daerah deformasi pada situs Nevada Geodesy Laboratory GPS. Stasiun yang dipilih dalam praktikum ini yaitu J070, J071, J093, J701, J702, J704, J465, J469, J773, dan J831. Next. Selanjutnya melakukan pengunduhan nilai deformasi vertikal pada setiap stasiun pada opsi IGS 14 dipilih pada solusi final harian 24 hours final solution. Format yang dipilih dapat 10v3 atau 10v. Next. Langkah berikutnya menyalin dan menempelkan langsung hasil nilai deformasi vertikal pada setiap stasiun Excel. Setelah itu mengubah format datanya. Next. Yang keempat yaitu menentukan periode analisis renggangan minimal 3 tahun. Periode analisis yang digunakan dalam proyek ini adalah 4 tahun, yaitu dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018. Yang kelima, mencari koordinat dan magnitudo kejadian gempa pada area deformasi. Next. Selanjutnya menentukan pendekatan untuk melakukan dekomposisi time series, linear least square, dan melakukan perhitungan dengan script 1DTTS di MATLAB untuk mendapatkan grafik time series dan kecepatan pergeseran. Berikut skrip yang digunakan untuk menyiapkan input berupa data time series topocentrik dalam bentuk format berikut.
Next. Kemudian ini adalah hasil analisis script 1D-TTS untuk estimasi laju pergeseran. Pada skrip ini melakukan pembacaan dan pemrosesan awal data dari file gempa, yaitu file bernama titik gempa Jepang txt, kemudian mengubah format waktu menjadi decimal year agar dapat digunakan untuk analisis time series. Next. Skrip di samping ini adalah proses estimasi kecepatan atau velocity dari data time series menggunakan pendekatan least squared. Next. Kemudian outputnya yaitu menyimpan hasil perhitungan sebelumnya atau hasil estimasi kecepatan dan parameter offset ke dalam file teks dengan format file mode. Output dari pengolahan ini adalah data kecepatan visual yang berisi V, Stadio, VNS, STDNS, FVUD, STDUD yang merupakan nilai kecepatan dan standar deviasi pada arah east-west, north-south, dan up-down. Next. Nah, berikut merupakan visualisasi displacement hasil GNSS versus waktu, menandai waktu kejadian gempa pada grafik dengan menambahkan kurva hasil fitting. Next. Ini hasil grafik yang displacement yang telah dilakukan. Pada grafik di atas, hasil dari pengolahan data solusi harian dengan metode dekomposisi time series menggunakan hitung kode terkecil di MATLAB yang bertujuan untuk mengestimasi laju pergeseran velocity di tiga arah komponen, yaitu EW atau timur barat, NS utara selatan, dan UD vertikal. Terlihat jelas bahwa terdapat perubahan drastis sekitar awal 2016 yang mengindikasikan adanya kejadian tektonik besar yang kemungkinan besar gempa bumi Kumamoto 2016, di mana terjadi lonjakan tajam pada nilai displacement terutama pada arah horizontal. Nah, ini berikut hasil dari ke-10 stasiun yang telah dihasilkan. Grafik 10 stasiun pada gambar di samping itu menampilkan grafik displacement dari 8 stasiun di GPS di wilayah Kumamoto, Jepang, yaitu uh, J093, J465, J469, J71 dalam arah timur barat, utara selatan, dan vertikal selama tahun 2015 hingga 2019. Beberapa stasiun seperti J701 dan J465 menunjukkan lonjakan displacement yang sangat tajam, khususnya di komponen EW dan UD, yang menandakan kedekatannya dengan pusat gempa dan arah gaya utama. Dual informasi utama. Nah, dengan menggunakan data ini, estimasi laju pergeseran untuk masing-masing stasiun bisa dihitung, lalu digunakan dalam metode Fisher untuk menghasilkan peta regangan yang membantu memahami pola tektonik dan potensi bahaya gempa masa depan di wilayah tersebut. Grafik yang diperoleh merupakan visualisasi time series di space GNSS dari masing-masing stasiun. Grafik menampilkan tiga komponen arah, yaitu east-west, north-south, dan up-down. Sumbu X itu menunjukkan waktu atau tahun, sementara sumbu Y menunjukkan besar pergeseran dalam satuan milimeter. Tiga garis vertikal berwarna magenta menunjukkan waktu terjadinya kejadian gempa besar yang mempengaruhi pola pergeseran tanah. Ketika komponen arah menunjukkan adanya perubahan tajam pada displacement akibat gempa besar di tahun 2016. Gempa Kumamoto tahun 2016 yang terjadi dengan magnitudo 7 dan kedalaman dangkal sekitar 10 km merupakan peristiwa tektonik besar yang menyebabkan displacement signifikan pada stasiun GNSS di wilayah tersebut. 2D Fisher atau Field Velocity Interpolation for Strand Rate. Selanjutnya, metode Fisher itu digunakan untuk mengolah data kecepatan horizontal GNSS dalam dua dimensi.
untuk memperoleh informasi spasial tentang pola regangan kerak bumi. Visser bekerja dengan cara melakukan interpolasi vektor kecepatan antar stasiun GPS yang tersebar di suatu wilayah, lalu menghitung turunan spasial dari vektor tersebut untuk menghasilkan komponen strain rate tensor seperti dilatasi, regangan geser maksimum, dan regangan utama. Data input berupa posisi stasiun, longitude, latitude, beserta komponen kecepatan, VE, VN, dan ketidakpastiannya, simpangan baku VE dan simpangan baku VN. Dengan menggunakan pendekatan grid spasial tertentu, Visser dapat menghitung perubahan bentuk persatuan waktu dalam arah horizontal di setiap titik grid. Hasil akhirnya berupa peta-peta tematik yang menggambarkan zona kompresi, ekspansi, atau geseran, serta panah yang menunjukkan arah dan besaran regangan utama. Metode ini sangat efektif dalam mendeteksi dinamika deformasi kerak bumi secara spasial dari data vektor yang terbatas. Meskipun hasil interpolasinya sangat bergantung pada jumlah dan sebaran stasiun GNSS di wilayah studi. Berikut persiapan data 2D visernya. Itu ada data 10 stasiun dengan format VLLH dan VLLHV. Data tersebut itu memiliki makna stasiun, longitude, latitude, VEW, STDVW, VNS, STDVNS, dan correction. Berikut persiapan datanya. Data plot MXHSR, yaitu membuat peta geospasial dengan format EPS, kemudian dikonversi ke PDF dan JPG yang menampilkan maksimum shear strain rate beserta fitur-fitur tektonik lainnya di Pulau Jawa. Maksimum shear strain .txt itu berarti data maksimum shear strain. Uh, CONT Velo HXTXT itu data vektor kecepatan horizontal. Java Size Island 50 km.txt itu lokasi gempa darat di Jawa. Java Fault.txt itu garis patahan aktif di Jawa. Administrasi Jawa.txt itu batas administrasi Jawa. Tidak digunakan langsung di script. Celebrum.txt itu informasi geometri slab subduksi. Meka Java.txt itu data vokal mekanisme. Range strain xt.txt dan range strain co.txt itu vektor strain, ekstensi, dan kompresi. Lalu ada data Visser Java.drv itu untuk menghitung strain rate dari data GPS. Berikutnya ada data strain analisis untuk melakukan preprocessing dan parameterisasi untuk analisis strain rate dari data kecepatan. Data BBS, data PGM itu file input dan output data kecepatan GPS. DRV file itu file konfigurasi driver untuk program strain rate. Parameter area studi garis lintang bujur itu ditentukan dari lom n, lom x, lam n, lam x. Itu AWK memformat ulang data velocity agar sesuai dengan format yang dibutuhkan Visser. Echo menyusun isi file .drv untuk parameter analisis strain. Lalu selanjutnya ada data plot dilat untuk membuat visualisasi peta dilatasi strain. VLH, AF, ADM itu data vektor kecepatan, patahan, batas administratif. DIL itu data hasil dilatasi strain. EXTCON itu komponen strain. Out itu nama file output gambar .eps yang dihasilkan. GMT Mac GPT itu untuk mengatur color map untuk CMT. Selanjutnya adalah langkah kerja 2D VISR. Yang pertama, melakukan instalasi Ubuntu, Miniconda, dan GMT. Skrip instalasinya adalah sebagai berikut. Yang kedua, melakukan pengecekan Fortran compiler setelah instalasi GMT. Yang ketiga, melakukan proses pengolahan velocity interpolation strain rate dengan skrip 2D VISR di Ubuntu dengan GMT untuk mendapatkan nilai dilatasi, dilatation rate, maximum shear strain rate, dan principal strain rate. Berikut skrip pengolahan 2D VISR. Skrip ini menggunakan perintah ls untuk menampilkan daftar file dalam directory. Fungsi strain analysis.sh digunakan untuk menganalisis data deformasi atau strain dari file input seperti .gmt dan .txt. Sementara itu, fungsi plot dilat.sh dan plot mxshr.sh digunakan untuk memvisualisasikan hasil dilatasi dan max shear. Sebelum dijalankan, skrip-skrip tersebut diberikan eksekusi menggunakan perintah chmod plus x agar dapat dieksekusi langsung melalui terminal.
Selanjutnya masuk ke hasil dan pembahasan. Berikut merupakan persebaran stasiun yang kami gunakan. Terdapat 10 stasiun yang dipilih yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hasil peta dilatation rate. Peta dilatation rate menggambarkan tingkat perubahan luas horizontal pada kerak bumi di wilayah Kumamoto. Nilai positif menunjukkan zona yang mengalami ekspansi atau peragangan, sementara nilai negatif menunjukkan kontraksi atau kompresi. Pada wilayah ini, variasi dilatasi mencerminkan respon kerak bumi terhadap gempa besar seperti Kumamoto pada tahun 2016, di mana terjadi zona kompresi lokal di dekat sumber gempa dan ekspansi di wilayah sekitar yang mengalami pelepasan regangan. Deformasi pola ini penting untuk memahami mekanisme deformasi regional dan interaksi antar segmen sesar. Selanjutnya merupakan hasil peta maksimum shear strain rate. Peta maksimum shear strain rate menunjukkan tingkat maksimum regangan geser yang terjadi di permukaan, yaitu perbedaan gaya tarik antar arah utama. Nilai tinggi pada peta ini mengindikasikan zona akumulasi energi tektonik yang berpotensi menjadi sumber pelepasan energi saat terjadi gempa. Di wilayah Kumamoto, nilai shear tinggi terpusat di sekitar jalur sesar aktif, sejalan dengan intensitas deformasi akibat gempa besar 2016. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah tersebut merupakan zona kritis tektonik dan membutuhkan pemantauan berkelanjutan. Selanjutnya ada hasil peta principal strain rate. Peta principal strain rate menampilkan arah dan besar regangan utama, yaitu regangan terbesar atau ekstensional, dan terkecil yaitu kompresional dalam sistem regangan. Panah yang ditampilkan pada peta mencerminkan orientasi gaya dominan, membantu mengidentifikasi pola gaya regional. Di Kumamoto, orientasi regangan memperlihatkan perbedaan arah pergeseran antar wilayah, mencerminkan kompleksitas sesar dan interaksi lempeng di bawah Jepang. Namun, karena jumlah stasiun yang digunakan terbatas, visualisasi anak panah tidak sehalus atau sepresisi seperti yang diperoleh pada daerah dengan distribusi stasiun yang lebih padat. Berdasarkan hasil dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kita dapat melakukan analisis regangan studi kasus wilayah tertentu, salah satunya di wilayah Kumamoto, Jepang menggunakan 10 stasiun yang berdekatan diperoleh informasi deformasi tektonik menggunakan metode dekomposisi time series dan velocity interpolation for strain rate. Hasil estimasi menunjukkan bahwa wilayah Kumamoto mengalami pola regangan yang kompleks yang ditunjukkan oleh peta dilatation rate, maksimum shear strain rate, dan principal strain rate. Peta-peta tersebut mengindikasikan adanya zona ekspansi, kompresi, regangan geser tinggi, serta variasi arah gaya utama sebagai respon terhadap aktivitas tektonik dan gempa besar seperti gempa Kumamoto tahun 2016. Namun, akurasi dan ketajaman hasil pemetaan regangan dipengaruhi oleh jumlah dan distribusi stasiun GNSS yang digunakan. Dengan hanya 10 titik pengamatan, hasil interpolasi VISR kurang halus dibandingkan wilayah dengan distribusi stasiun yang lebih padat seperti di Pulau Jawa. Oleh karena itu, untuk meningkatkan ketelitian dan interpretasi spasial dalam studi deformasi tektonik, diperlukan adanya pemantauan GNSS yang dilakukan secara lebih padat dan merata. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.